Halo Sobat Kompa, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin kalian dengan film-film atau drama-drama terbaik yang lagi viral di Zimbabwe. Seperti film yang satu ini, saya jamin pasti akan membuat jantung Anda seolah-olah berhenti sejenak saat melihat aksi pemeran utama dalam film ini. Penasaran dengan kisahnya? Sama. Tapi sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, The Gunner. Salakatap. Di awal film kita diperlihatkan dengan iring-iringan sekelompok gangster yang tengah membawa jasad seorang pria untuk dimasukkan ke liang lahat. Seorang pria kulit hitam, kita sebut saja Brady, terlihat sedang menjenguk ayahnya bernama Kendrick Riker di sebuah penjara federal yang ada di wilayah negara bagian Clinton. Alasan si ayah mendekam di penjara yaitu karena beliau ini adalah seorang gembong narkomar yang telah terciduk beberapa bulan lalu. Could we not? Do I have a court date yet? Fucking lawyer's taking too goddamn long. Yeah, it's done. Karena si ayah telah mendekam di penjara, maka untuk sementara Bradilah yang kini mengelola bisnis haram tersebut agar produksinya itu tetap berjalan seperti biasa. Maka dari itu tak bosan-bosan si ayah selalu berpesan kepada Brady agar segera mencari seorang pengacara hebat agar bisa membantu membebaskannya keluar dari penjara. Sekelompok gangster yang ada di awal film tadi ini digawangi oleh seorang pria parubaya bernama Billy. Sore itu mereka mengunjungi sebuah warkop milik sepasang suami istri yang bernama Clary dan Lee Gunner alias Liner. Ternyata di warkop tersebut sudah ada Brady untuk menyerahkan sejumlah gepokan uang tunai kepadanya. Sekilas, Liner nampak seperti bapak-bapak konvensional pada umumnya, tapi perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya beliau ini adalah mantan prajurit militer yang entah karena alasan apa Liner memutuskan pensiun di usia yang tergolong masih produktif. Karena salah satu anak buah Billy yang bernama Joko telah melemparkan pisau sembarangan, ya otomatis dia pun langsung ditegur oleh Clary. Lantaran tindakannya itu akan sangat membahayakan para pengunjung warkop yang lain. Nah, saat Joko hampir saja mencelakai istrinya, jelas hal tersebut membuat Liner sedikit emosi. Di situ Joko menanyakan anak sulungnya Liner yang bernama David. Joko mengklaim bahwa David telah mempunyai sangkutan hutang piutang kepada dirinya. Kemudian, Liner pun menjawab bahwa David telah meninggal 1 tahun yang lalu dan Joko tidak perlu tahu alasan mengenai kematian anak sulungnya. Get out. Setelah si tangkurak Joko sudah ngajoprak, di situ Brady memuji Liner sebab dia merasa terhibur dengan aksi baku hantam barusan. Karena urusannya itu sudah selesai dengan Billy, Brady pun langsung cabut dari sana. Obviously, we have to close early. Di malam hari, seorang polisi bernama Bob Lilly yang melihat Liner sudah menutup warkopnya mengingatkan Liner terkait keributan tadi sore di warkop miliknya. They're going to be looking to settle the score. What I'm asking of you as a friend. Good night. Setelah sampai rumah, terlihat Liner sedang makan malam bersama istri dan kedua putranya bernama Travis dan Lucky. Diketahui Liner dan kedua anaknya ini nyaris tidak memiliki keharmonisan layaknya seperti keluarga pada umumnya. Terutama untuk Travis yang selalu menyimpan dendam kepada ayahnya karena si ayah selalu meninggalkan mereka ketika masih aktif di dunia militer. Hal tersebut terlihat saat Travis lebih memilih keluar dari rumah untuk bertemu dengan pacarnya. Sedangkan untuk si bungsu Lucky yang masih polos ini hanya mengenal ayahnya sebagai sosok yang dingin dan pendiam.
Liner yang sedang berduaan bersama istrinya di halaman rumah mengungkapkan rasa bersalahnya karena dia merasa sudah gagal menjadi figur seorang ayah. Meskipun demikian, istrinya itu selalu memberikan semangat kepadanya. Menurut sang istri, mungkin dengan cara menghabiskan waktu bersama, suaminya itu bisa merebut hati kedua anak mereka. There's nothing I can say except sorry. I can see you trying, Lee. So much more that I can do for you and the boys. Thinking I'd just like to take the boys camping. Hari Minggu isuk-isuk, Liner langsung mendatangi kediaman kakak iparnya yang bernama John, orang yang selama ini pernah menjadi pengganti sosok ayah bagi anak-anaknya, agar ikut pergi berkemah bersama mereka ke sebuah hutan. Travis didn't come home last night. Karena dari semalam Travis tidak pulang ke rumah, kemungkinan besar dia masih ada di rumah pacarnya. Daripada menunggu dirinya, Liner menyuruh Lucky untuk berangkat duluan bersama Paman John. Sesampainya di rumah si pacar, benar saja Travis masih ada di sana dan menyuruh orang tua si pacar untuk segera memanggilnya. Namun calon besannya ini malah keberatan dengan alasan tak ingin mengganggu privasi mereka berdua. Tidak mau tahu, Liner tetap masuk ke dalam rumah dan menerobos kamar putrinya. Liner pun dibuat terkejut setelah melihat ada obat-obatan terlarang serta pakaian dalam mereka yang sudah bubulucun berserakan di bawah kasur. Goblok, udah ngalentud kayaknya ya. Saat itu juga Travis langsung diseret keluar untuk ikut berkemah bersama adik dan pamannya. Karena adik dan pamannya itu sudah sampai di lokasi berkemah, untuk menghemat waktu, dengan mudahnya bisa nebeng di salah satu pesawat angkatan udara yang kebetulan akan melintasi lokasi tersebut. Setelah berkumpul di lokasi, mereka berempat langsung tancap gas, berpetualang keliling hutan menggunakan motor ATV yang telah disiapkan. Singkat cerita, hari pun mulai gelap. Di tengah dinginnya malam, Liner bercerita kepada kedua anaknya bahwa sejak masih muda, dirinya telah mengabdi di garis depan medan pertempuran. Selama bertahun-tahun, Liner telah bertugas di berbagai zona konflik berbahaya di mana dia tidak pernah gagal dalam sebuah misi penyelamatan. Dari panasnya gurun pasir Timur Tengah hingga berjibaku di belantara hutan Amerika Selatan gelut dengan anaconda bahkan undur-undur. Selain dianggap sebagai sosok legendaris di dunia militer, Liner juga dijuluki sebagai si bayangan berdarah karena kemampuannya bisa menyusup dan bisa melumpuhkan targetnya tanpa jejak. Hey, we joined because of other Americans, and I do it again too. Even if... Good night, Dad. Good night. Setelah John dan kedua anaknya itu tidur dalam tenda, beberapa jam kemudian Liner yang masih terjaga dihampiri oleh si bungsu Lucky yang terbangun dari tidurnya karena dia seperti mendengar suara aneh di seberang hutan. Tapi sang ayah menganggap mungkin itu hanya suara burung hantu saja. Dalam keadaan yang masih lulungu keneh, dengan polosnya si Lucky ini bertanya kepada ayahnya bahwa saat kakak mereka yang bernama David itu meninggal dunia, kenapa ayah tidak pulang ke rumah? Jika ingin tahu, itulah alasan Travis. Kakaknya selalu menganggap dirinya seperti orang asing. You were on a top secret mission. I love you. Keesokan harinya, sama seperti kemarin, mereka berkeliling ke sana kemari menjelajahi hutan hingga berhenti di sebuah sungai yang telah mengering, tapi menyajikan pemandangan yang cukup indah. Karena penasaran, John dan Liner pun turun. Mereka menyimpulkan bahwa sepertinya ada yang sudah menyedot air sungai sampai kering kerontang seperti ini. Dan setelah mengikutinya, ternyata saluran air tersebut mengarah ke sebuah kamp laboratorium pembuatan narkomar. Karena telah mengetahui tempat yang sangat dirahasiakan itu, jelas saat ini nyawa mereka berdua sedang berada dalam bahaya. Dan saat mereka akan balik kanan, kaki si John malah mengenai kawat yang telah tersambung dengan sebuah ranjau dan langsung ngejegur saat itu juga.
Beruntung, Liner masih selamat, tapi tidak untuk John yang sudah terkapar parah. Liner pun berteriak agar Travis segera membawakannya peralatan senjata yang sudah menyatu dengan kotak P3K di motornya. Di situ, sang ayah menyuruh Travis untuk segera pergi bersama adiknya sejauh yang mereka bisa. Dan tak lupa, si ayah memberi arahan kepada Travis jika sudah mendapatkan sinyal, Travis harus segera menghubungi pihak kepolisian, kemudian membagikan lokasi GPS-nya. Setelah berusaha melakukan pertolongan pertama semaksimal mungkin, namun sayang takdir berkata lain, si Mamang John ini tidak dapat terselamatkan. Dan di saat yang sama, Liner digempur puluhan peluru yang menyerangnya dari berbagai sisi. Setelah berhasil menghubungi pihak berwajib, Travis dan Lucky malah terciduk. Jelas hal tersebut akan membuat masalah ini semakin rungkat. Dan ya, ternyata pemilik camp laboratorium pembuatan narkomar itu tidak lain dan tidak bukan adalah Brady. Di situ Brady menyuruh Liner untuk segera menyerahkan diri, kalau tidak kedua putranya ini akan innalillahi. Sebagai mantan marinir yang pernah melewati berbagai macam teror dan misi rahasia, bukan Zipper, dia malah menggunakan taktik dengan mengeluarkan bom asap guna mengelabui pergerakannya untuk melakukan serangan dadakan. Adegan baku tembak pun kembali terjadi meskipun solo versus squad bagi Liner no problem. Go! I'm losing my patience, Mr. Gunner. Setelah berhasil melumpuhkan sebagian di antara mereka, tiba-tiba datanglah sebuah helikopter milik DIA. Jika di negara Konoha, kastanya itu setara dengan BNN, sebuah lembaga yang berfokus pada penanggulangan perdagangan gelap dan distribusi narkomar. Meski berusaha menjelaskan bahwa kedua anaknya itu telah diculik oleh sekelompok gembong narkomar, Liner dibuat kebingungan karena mereka tetap menganggap dirinya itu sebagai salah satu bagian dari para gembong narkomar. Setelah siuman sadar-sadar, Liner sudah berada di dalam sel tahanan karena ternyata sekelompok orang bersenjata lengkap yang sempat baku tembak dengannya itu adalah para agen federal. Di situ Liner meminta kepada Bob untuk segera membebaskan dirinya karena saat ini kedua anaknya telah diculik oleh komplotan Brady. Namun pimpinan agen federal yang bernama Kyler ini tidak setuju lantaran 12 orang anggotanya itu hampir saja menghilang dari line. Saat ini 3 di antaranya mengalami luka tembak yang cukup serius sampai harus dilarikan ke puskesmas. Mengenai insiden salah sasaran tersebut, Liner benar-benar meminta maaf karena situasi di TKP telah dipenuhi oleh kepulan asap. Di sisi lain, terlihat Brady kembali menjenguk Riker ayahnya. Di situ Riker langsung bertanya kepada Brady apakah dia sudah menemukan seorang pengacara hebat untuk membantunya agar segera keluar dari penjara. Namun, tujuan Brady menjenguk dirinya bukan untuk membahas seorang pengacara, melainkan ingin membahas pabrik narkomar mereka yang ada di tengah hutan itu berhasil diketahui oleh BNN dan agen federal. Masalahnya saat ini semua barang haram yang telah diproduksi dan siap edar itu telah disita oleh BNN. Meskipun demikian, Brady berjanji jika dirinya pasti bisa mengambil kembali barang sitaan tersebut.
Dan mengenai pembebasan sang ayah, Brady tidak akan menggunakan jasa seorang pengacara, melainkan dia akan menggunakan cara versi dirinya sendiri. Now, you listen to me on this. Look me in the eye, boy. Or do I have to replace you with another chef? I got this. One time. Kita kembali ke Liner yang sedang dijenguk oleh istrinya, yang mana si istrinya menuntut kepada Liner agar segera memulangkan kedua anak mereka apapun caranya. Tak lama, mereka mendapat telepon dari Brady yang mengatakan jika kedua putranya itu ingin bebas, Liner harus membantu dirinya untuk mengambil kembali semua barang haram miliknya yang sudah disita oleh BNN. Kalau tidak, kedua kelapa anaknya itu akan Brady masukkan ke dalam kardus dan mengirimnya ke rumah mereka. That you are an excessively resourceful man. I appreciate the fatherly thing. I really do. Mendengar hal tersebut, Liner memohon kepada Kyler untuk mengikuti saja permintaan dari si Brady. Sorry, Lee. Get my mission to hunt each and every one of them down. Lock the cell door, Bob. Karena merasa kasihan jika kedua anaknya itu harus menjadi tumbal, di situ Bob nekat membantu Liner dengan cara menyerahkan kunci sel dan kunci mobil kepadanya sambil membuat skenario seolah-olah si Liner ini berhasil berontak dan mengurung Bob di dalam sel tahanan. Pickups out back. Pertama-tama, Liner mendatangi Billy, orang yang dia curigai mempunyai koneksi khusus dengan si tangkurak Brady, dan tanpa basa-basi, Liner langsung melakukan ini. Di situ, Liner langsung bertanya kepada Billy apakah dia mempunyai koneksi dengan Brady. Secara terang-terangan, Billy mengaku bahwa dirinya itu sering bekerja untuk Brady. Lanjut, Liner bertanya di manakah markas mereka dan di mana lokasi pabrik tersebut. Awalnya, Billy tidak mau buka suara, tapi setelah Liner menembak paha kirinya, akhirnya Billy pun memberitahu di mana markas mereka serta lokasi pabrik besi itu berada. Off a Confederate. They're gonna want to fucking kill you. Oh, man, Burrs, man. Benar saja, kedua anaknya itu sedang ditahan di tempat tersebut, namun di saat yang sama, Lucky dipindahkan ke suatu tempat secara terpisah dengan sang kakak. No, what are you doing? Seperti yang kita lihat, dengan pedenya Liner menampakkan diri dengan meletakkan pistolnya sebagai bentuk penyerahan diri. Dan ketika tingkat kewaspadaan para penjaga mulai teralihkan, maka inilah yang terjadi. Setelah melumpuhkan para penjaga, akhirnya Liner berhasil menemukan Travis, dan menurut Travis, Lucky sang adik telah dipindahkan ke pabrik besi. Dan tak lama, datanglah pihak berwajib untuk memburu Liner yang telah kabur dari penjara. Di situ, Liner menyuruh Travis untuk perlahan-lahan berjalan ke arah mereka. Dan saat Travis berhasil diamankan, dengan cepat Liner kembali kabur dengan cara terjun dari atas gedung, kemudian menggondol salah satu mobil milik mereka untuk mencari anak bungsunya yang belum ditemukan. Benar saja, anak buah Brady mengemasi barang haram miliknya itu di dalam pabrik besi tua yang dimaksud. Dan ternyata Lucky telah Brady pindahkan di pabrik tersebut. Tommy, all this stress. Tell me about your father. He won a Medal of Honor. Really? My brother says for killing a bunch of asshole bad guys like you. I done killed a lot of guys. Ain't nobody ever gave me no medal. You're some criminal that does it for money.
Untuk Travis yang sudah pulang ke rumah, dia mohon pamit kepada sang ibu karena dirinya telah mendapat SMS dari sang ayah untuk segera bertemu di rumah Paman John. Di sana terlihat Liner kembali membuka peti senjata miliknya saat masih aktif di dunia militer. Itu artinya kita akan mendapatkan asupan adrenalin dari jagoan kita yang satu ini. Setelah bertemu dengan sang ayah, Travis yang kebetulan ahli di bidang IT pun diminta untuk membantu mengidentifikasi orang yang bernama Riker dan mendapatkan denah lokasi penjara yang dia tempati. Saat pagi tiba, terlihat Liner dan Travis sudah berada di dalam pesawat. Di sana, Liner menceritakan tentang kematian David kepada Travis, bahwa 1 tahun yang lalu saat David menjabat sebagai seorang prajurit muda, David diberikan tugas untuk menjalankan operasi militer rahasia. Tapi ternyata David telah menjadi korban pengkhianatan dari pihak internal. Lalu alasan kenapa Liner tidak pulang saat kematian David adalah kebetulan pada waktu itu Liner juga sedang ditugaskan di Afghanistan. Namun setelahnya, sejak kematian David tersebut, Liner langsung meninggalkan dunia militer dengan menolak diadakannya upacara pensiun dan mengasingkan diri sebagai pemilik warkop. We're almost over the drop site. Get ready. Travis pun memeluknya karena dirinya merasa bersalah sudah berprasangka buruk kepada sang ayah. Lalu saat tepat mengudara di atas penjara, Liner menyuruh Travis untuk menemui teman ayahnya yang bernama Sen agar menunggunya di luar penjara. Setelah itu si ayah langsung terjun untuk menculik Riker, bapaknya si Brady, dengan harapan bisa dia tukar dengan si bungsu Lucky. Setelah berhasil membuat kekacauan, terlihat Liner menyusup dengan memakai setelan ala-ala sipir penjara setempat. Perlahan-lahan dia mulai mendekati Riker yang tidak begitu kaget karena dirinya sudah menduga bahwa Liner pasti akan datang untuk mengeluarkannya dari penjara. Your son sent me to get you out. I'm gonna walk you out. Straight through the fire. Di sisi lain, Kyler memberitahu Bob jika Liner telah membawa Riker keluar dari penjara dan mereka sedang mengarah menuju pabrik besi tua. Menurut Bob, alasan Liner melakukan tindakan tersebut semata-mata hanya untuk menyelamatkan anak bungsunya yang saat ini masih diculik oleh Brady. Setelah kembali bertemu dengan Travis yang sudah bersama Sen, ini dia orangnya. Liner dan Riker langsung masuk ke dalam mobil untuk berangkat menemui Brady di sebuah pabrik besi yang dimaksud. It's damn good to see you, brother. Thanks for your help. Meskipun Riker terlihat cukup tenang, namun di balik matanya terdapat sebuah ketegangan yang tidak bisa Riker sembunyikan. Di mana dia secara diam-diam berhasil meraih sebuah obeng untuk berjaga-jaga. Setelah sampai di suatu tempat, Liner menyuruh Travis untuk ikut pulang saja dengan Paman Sen, sedangkan untuk dirinya sendiri akan membawa Riker ke pabrik tua untuk ditukarkan dengan si bungsu Lucky. Bring the DEA there, okay? John, you done enough, all right? Man, I can still shoot. There's gonna be a lot of people looking for us. Tak lama, Riker menghubungi Brady, anaknya, dan memberitahu bahwa saat ini dia sedang bersama Liner. Liner pun menggertak Brady bahwa Brady harus segera membebaskan Lucky. Sebagai gantinya, Liner juga akan membebaskan Riker ayahnya. Dan setelah deal, mereka pun langsung menuju pabrik tua untuk mengadakan acara pembebasan antara Lucky dan Riker. Be gentle to Daryl. Pops is a very smart soldier. Too bad I'm after killing me. What kind of a father are you? Father let your son get kidnapped. If this is an ambush, then I'm gonna have to put a We bullet. both want this to go right, don't we?
Setelah sampai di pabrik tersebut, ternyata Brady sedang ada acara transaksi dengan salah satu konsumennya. Meski sempat terganggu, namun di sini Brady tetap bersikap profesional agar proses transaksi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Di situ, Liner mengabarkan bahwa dia dan ayahnya sudah berada di TKP. Yeah, I'm outside. Sebelum proses barter dimulai, Liner memasang sepucuk shotgun ke badan Riker dengan teknik khusus untuk berjaga-jaga. Jika Riker berusaha melarikan diri, maka secara otomatis shotgun tersebut akan langsung menembak jantungnya. I don't like the bag. Baiklah, acara barter pun dimulai. Di situ Brady membiarkan Lucky untuk berjalan ke arah ayahnya, begitu juga sebaliknya. Namun bodohnya Riker, dia malah menusuk paha Liner menggunakan sebuah obeng dan langsung berlari menjauh darinya sehingga shotgun tersebut langsung ngejegur menembak jantungnya. Take him out! Get him! Di waktu yang sama, terlihat pihak berwajib sedang bergerak menuju TKP, sedangkan untuk Lucky yang berhasil tertangkap pun kembali diamankan oleh Brady, di mana mereka akan segera pergi dari TKP menggunakan sebuah helikopter. Namun sayang, pihak berwajib yang datang terlambat tidak bisa menghentikan helikopter mereka yang sudah mengudara. Dan ya, seperti yang kita lihat, ternyata Liner telah berada di dalam helikopter juga. Tanpa basa-basi, Liner langsung memindahkan Lucky ke tempat yang aman. Menyadari hal tersebut, Brady langsung menyuruh anak buahnya agar mengaktifkan mode autopilot dan membantunya untuk menggulung Liner. Setelah berhasil membantai anak buahnya yang hanya menyisakan Brady saja, kemudian Liner dibuat tidak berkutik lantaran Brady sudah ada di sampingnya dengan sepucuk pistol yang mengarah kepadanya. Merasa tidak bisa berbuat apa-apa, akan tetapi... Ya, meskipun telah kehabisan peluru, ternyata Brady masih bisa menghajar Liner sampai membuatnya lemah tak berdaya. Dan saat Brady akan melemparnya dari pesawat, beruntung dengan sisa tenaga yang ada, Liner pun berhasil membalikan keadaan dengan menjatuhkan si tangkurak Brady dari atas helikopter. Satu bulan kemudian sebelum film berakhir, terlihat Bob mengantar Liner yang akan berziarah ke makam David. Menurut Liner, Bob bukan hanya sekedar petugas kepolisian saja, melainkan sudah Liner anggap seperti keluarganya sendiri, lantaran Bob telah banyak memberikan bantuan meski harus mempertaruhkan jabatannya sebagai seorang polisi. Oke Sobat Kompa, itu tadi rangkuman cerita dari alur film Gunner. Mudah-mudahan kalian suka. Dari film ini kita bisa sedikit mengambil gambaran bahwa meskipun seorang ayah itu tidak pernah ngalamin yang namanya melahirkan, tapi kecintaannya pada seorang anak
tak perlu diragukan lagi. Dia bahkan rela memberikan nyawanya sendiri asalkan anaknya selamat. Itu. Mantap, saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.